warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini pernah di-share pada kegiatan BIMTEK Pengawas Bangunan Perumahan di Aruna Senggigi Hotel yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2020 tahun lalu. Materi yang disampaikan terkait dengan pengawas bangunan perumahan, di mana antara lain ada penyusunan RAB, bagaimana juga cara membuat kurva F, bagaimana bekerja struktur itu sendiri, dan terkait dengan pelaporan. Kali ini saya akan share materi terkait dengan penyusunan RAB dan scheduling. Time schedule adalah suatu alat pengendalian prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar pelaksanaan proyek tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum menentukan H1, terlebih dahulu tentukan harga satuan di luar keuntungan dari H0. H0 ini dalam dunia kontraktor sering disebut sebagai RAP. Sebelum menentukan H1, terlebih dahulu tentukan harga satuan di luar keuntungan. H0 ini dalam dunia kontraktor yaitu merupakan rencana anggaran biaya proyek pembangunan yang dibuat kontraktor untuk memperkirakan berapa sebenarnya biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kontrak kerja proyek konstruksi. Fungsi time schedule antara lain 1. Sebagai pedoman kontraktor untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan sebagai pedoman direksi untuk mengontrol apakah suatu pekerjaan berlangsung sesuai jadwal atau tidak. 2. Sebagai pedoman untuk mengevaluasi suatu pekerjaan yang telah diselesaikan. 3. Sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan. 4. Untuk menentukan tahap-tahap pekerjaan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan. 5. Untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan dalam jangka waktu tertentu, serta untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah dan macam peralatan, serta material yang digunakan. Pembuatan jadwal pelaksanaan atau time schedule harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain, pertama, kondisi atau keadaan lapangan, kedua, metode pelaksanaan, sumber daya manusia, perkiraan iklim dan cuaca, jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis, batasan yang ditentukan, dan peraturan pemerintah daerah. Membuat time schedule simple dan mudah bisa dilihat di video yang sebelumnya. Ada 2 video, part 1 dan part 2, bagaimana cara membuat time schedule atau kurva S yang simple dan mudah. Yang digunakan rekapitulasi RAB yang sudah siap pakai untuk mempercepat proses penjelasan yang digunakan hingga uraiannya tidak terlalu banyak. Untuk mempermudah perhitungan bobot persentase, maka diambil dari total pekerjaan sebelum PPN supaya total bobotnya 100%. Untuk mempermudah perhitungan bobot persentase G15, maka diambil dari total pekerjaan sebelum PPN E25 supaya total bobotnya 100%. Memulai perhitungan bobot pada tiap-tiap sub pekerjaan dengan rumus jumlah pada tiap sub pekerjaan dibagi total harga sebelum ditambah PPN dikalikan dengan 100 atau E15 dibagi G15 dikali 100. Dari perhitungan E15 dibagi G15 kali 100, didapatkan hasil seperti pada gambar 1,02.
Hasil tersebut di-copy sampai dengan kolom E baris ke-22 atau E22. Setelah bobot diperoleh pada tiap sub pekerjaan, maka dijumlahkan untuk mengetahui bahwa totalnya sudah 100%. Setelah itu, untuk memulai pembuatan kurva, buka sheet schedule yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Memulai mengisi bobot pekerjaan pada tiap minggunya, diawali dengan pekerjaan persiapan, dihitung sesuai dengan asumsi lamanya pekerjaan hingga selesai. Di sini bobotnya diisi selama 1 minggu. Sini E11. Seperti pada gambar, semua pekerjaan telah diisi dan pada jumlah kumulatif rencana mingguan sudah 100%. Progres rencana mingguan diperoleh dari jumlah bobot dalam 1 minggu untuk semua pekerjaan. Kumulatif rencana mingguan didapat dari jumlah kumulatif progres rencana mingguan. Seperti pada gambar, semua pekerjaan telah diisi dan pada jumlah kumulatif rencana mingguan sudah 100%. Progres rencana mingguan diperoleh dari jumlah bobot dalam 1 minggu untuk semua pekerjaan. Kumulatif rencana mingguan didapat dari jumlah kumulatif progres rencana mingguan. Pembuatan kurva S dipilih dari toolbar, klik Insert, kemudian klik Line, dan pilih yang 2D Line seperti pada gambar. Chat area untuk kurva S sudah muncul. Pada chat area, klik kanan sehingga muncul pilihan seperti pada gambar, kemudian pilih Select Data. Setelah dipilih Select Data, maka muncul kembali sebuah tabel Select Data Source. Ini digunakan untuk mengambil data yang akan diinput untuk mendapatkan kurva yang terbentuk S. Proses penginputan data yaitu diambil pada kolom D21 sampai dengan P21. Data yang diinput sudah masuk pada tabel Select Data Source seperti pada gambar. Dari hasil input data dalam tabel Select Data Source, maka didapatkan kurva tersebut. Demikian hasil kurva S yang sudah disesuaikan antara kolom dan chart area kurva.